Melihat kondisi Bella kedinginan yang sambil tiduran itu, seketika Wawan terpintas pikiran yang negatif. Saat itulah Wawan berbuat mesum dengan Bella. Bocah iki wis ngotori panggonanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Arjuno memiliki ketinggian 3.339 mdpl dan merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Gunung Arjuno ini memiliki 3 jalur pendakian yang cukup dikenal. Di antaranya adalah jalur Lawang, jalur Tretes, dan juga Purwosari. Secara administratif, gunung ini terletak di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Pada masa itu, Arjuna sedang bertapa di puncak gunung dan karena begitu saktinya, hingga tubuhnya memancarkan cahaya sampai menembus langit. Sinar yang menembus langit itu membuat heboh di negeri Kayangan, hingga para Batara merasa was-was dan juga ketar-ketir. Seketika itu, Batara Semar menyampaikan perintah dari Batara Guru agar Arjuna menghentikan semedinya. Pada awalnya, Arjuna itu sempat menolak. Namun, atas ketegasan dan kesabaran Batara Semar, maka Arjuna mau mematuhi untuk menghentikan pertapaannya. Selain itu, kawasan Gunung Arjuno memiliki beberapa tempat yang dianggap angker, seperti Alas Lali Jiwo, yang dipercaya mampu menyesatkan para pendaki yang mempunyai niatan buruk, atau Pasar Setan, yang dipercaya sebagai pusat perbelanjaan bangsa jin. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Hendra ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuno pada tahun 2018. Dan pada pendakian kali ini berjumlah 5 orang, yaitu Hendra, Wawan, Radit, Bella, dan juga Via. Mereka semua ini suka naik gunung, kecuali si Bella dan juga si Via. Berawal dari libur semester dalam perkuliahan, mereka merencanakan pendakian ke Gunung Arjuno. Apalagi Bella dan Via sangat penasaran dengan jalur Purwosari, karena masih banyak sekali peninggalan sejarah. Singkat cerita, tibalah di hari H. Mereka berlima ini ketemuan di stasiun Pasar Senen untuk menuju ke stasiun Malang. Sepanjang perjalanan di dalam rangkaian gerbong kereta, mereka berlima saling cerita satu sama lain tentang pendakian-pendakian sebelumnya. Kurang lebih 17 jam perjalanan saat di kereta itu, sampailah mereka di stasiun Malang.
Dan dari sini, mereka langsung mencarter mobil untuk menuju jalur pendakian Purwosari. Tepat di jam 12 siang, sampailah mereka di base camp Purwosari. Kondisi base camp itu terlihat sangat sepi. Ada sih memang pendaki, namun baru aja turun. Saat itu, mereka langsung istirahat dan memutuskan untuk mendaki di sore hari karena sangat kelelahan akibat 17 jam lamanya di rangkaian gerbong kereta. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 4 sore. Akhirnya, mereka segera packing dan juga mengurus perizinan. Dan tepat di jam 5 sore, mereka langsung memulai pendakian. Gak lupa juga untuk berdoa dulu sebelum mulai pendakian. Trek dari base camp menuju pos 1. Jalurnya masih landai dan juga santai. Sepanjang perjalanan itu masih didominasi oleh pohon-pohon kopi. Dan sekitar 1 jam berjalan, sampailah mereka di pos 1. Pos 1 ini dinamakan dengan Goa Ontobogo. Di Goa Ontobogo ini terdapat bangunan seperti rumah dan di dalam bangunan tersebut terdapat lubang yang gak terlalu besar. Dan di pos ini pula mereka memutuskan untuk istirahat sambil menunggu waktu maghrib. Saat itu Hendra dan juga Radit menyempatkan untuk sholat maghrib dulu. Sedangkan si Via, Bella, dan juga si Wawan hanya bersender di pohon sambil mengabadikan momen. Setelah selesai sholat, Hendra mengingatkan teman-temannya untuk segera memakai headlamp. Dan Hendra juga berpesan agar selama perjalanan nanti jaraknya jangan terlalu jauh dan memfokuskan pandangan ke arah jalur pendakian saja. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Formasi pendakian pada saat itu adalah Hendra paling depan, disusul oleh Via, Bella, Wawan, dan Radit paling belakang atau sweeper. Saat perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2, Via dan juga Bella sering sekali minta untuk istirahat. Maklum, mereka berdua ini baru pertama kali naik gunung. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2. Jalur pendakiannya berupa tanah yang terus menanjak dan sudah memasuki hutan dengan pepohonan yang besar dan juga sangat rapat. Sekitar jam 8 malam, sampailah mereka di pos 2. Pos 2 ini dinamakan dengan Pos Tampuono. Dan Pos Tampuono ini ditandai dengan adanya gubuk kecil dan di dalam gubuk itu terdapat petilasan Eyang Suketrum. Berhubung mereka semua belum makan, akhirnya memutuskan untuk masak mie dulu di pos 2 ini. Dan dalam istirahat itu, kondisi Bella sangat kelelahan sambil memakai jaket karena sudah kedinginan. Hendra dan juga Radit langsung bongkar isi ranselnya dan mulai untuk memasak. Dan setelah mie itu sudah matang, mereka langsung makan dengan lahapnya. Dan saat makan itu, Bella ngeliat ke arah sebelah kiri jalur. Ternyata dia ngeliat ada bayangan putih dan tingginya hampir setara dengan pohon. Melihat hal itu, Bella langsung mengalihkan pandangannya dan tidak memberitahu kepada teman-temannya. Mungkin yang dilihat Bella memang beneran itu pohon. Dan setelah mereka berlima ini selesai makan, Hendra memberikan instruksi kepada teman-temannya. Apakah lanjut perjalanan atau bermalam saja di pos 2. Namun Bella memilih untuk lanjutin perjalanan karena ada sosok bayangan putih yang ia lihat tadi. Kemudian Hendra dan Radit langsung packing alat masaknya dan melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Pada saat itu, waktu sudah menunjukkan di jam setengah 10 malam. Hanya cahaya dari bulan dan juga headlamp yang menemani langkah mereka.
Jarak dari pos 2 menuju pos 3 tidak begitu jauh, walaupun treknya masih terus-terusan yang menanjak. Sekitar 20 menit berjalan, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan dengan Eyang Sakri. Pos Eyang Sakri ini ditandai dengan adanya bangunan dari kayu dan di dalamnya terdapat petilasan Eyang Sakri itu sendiri. Istirahat dulu gak? Gak usah Dit, baru juga 20 menit jalan. Masa istirahat lagi? Lemah banget dari cowok, ucap Wawan sambil terus melangkahkan kakinya. Kemudian trek dari pos 3 menuju pos 4. Jalur penaikannya masih terus-terusan menanjak. Jika sebelumnya berupa tanah, kini berubah menjadi bebatuan dan kembali masuk ke hutan dengan pepohonan yang sangat rindang. Gak jauh di tengah hutan, ada sebuah gubuk bertuliskan Rahayu yang ditulis dalam aksara Jawa. Meski sebagai tempat pemujaan para peziarah, namun gubuk itu juga sering digunakan oleh pendaki untuk beristirahat. Sekitar 2 jam berjalan, sampailah mereka di pos 4 yang dinamakan dengan Eyang Semar. Konon katanya, tempat itu merupakan tempat moksa atau menghilangnya Eyang Semar yang merupakan penasehat kepercayaan Raden Arjuna. Dan di pos 4 ini juga ada sebuah arca berselimut kain putih yang menghadap ke arah timur dan dipercayai sebagai perwujudan Eyang Semar itu sendiri. Baru aja sampai di pos 4, Wawan ini kaget karena sinar headlampnya menyoroti ke salah satu pohon dan terdapat kakek-kakek yang lagi duduk bersila. Melihat hal itu, Wawan spontan ngomong kasar karena ia sangat kaget dengan kehadiran kakek-kakek tersebut. Kenapa lawan? Kaget gue Dit, tiba-tiba ada kakek tuh di situ. Oh, itu mah udah biasa di sini, soalnya banyak peziarah. Lain kali omongan lo dijaga ya Wan ya, jangan ngomong kayak gitu. Kemudian kakek-kakek tersebut deketin rombongannya Hendra. Ojo neruseh mendur le, wis bengi. Mendengar itu, mereka berlima hanya bisa diam karena sama sekali nggak ngerti bahasa Jawa. Lalu mereka nerusin perjalanan menuju pos berikutnya. Sedangkan kakek-kakek tersebut kembali melanjutkan pertapaannya. Trek dari pos 4 menuju pos 5 masih sama dengan sebelumnya, yaitu menanjak dan juga berkelok. Baru saja beberapa menit berjalan, tiba-tiba kakinya Bella merasa kesakitan karena ia terpeleset akibat akar pohon. Dengan sigap, Wawan ini langsung nolongin tuh si Bella tuh. Lo gak apa-apa kan Bel? Lumayan man, engkel gue kena. Dit, pos 5 masih jauh gak Dit? Bentar lagi paling Wan. Tuh 15 menit lagi sampai. Karena kondisi kakinya Bella ini sakit, Hendra langsung bawain tasnya Wawan. Sedangkan tasnya Wawan dibawakan oleh Radit karena Wawan akan menggendong si Bella. Formasi pendakian mereka masih tetap sama, yaitu Hendra di depan, Via, Bella dan juga Wawan, serta Radit paling belakang. Lama-kelamaan, formasi mereka agak berjarak. Via dan juga Hendra sudah jauh di depan. Dan sekitar 100 meter sebelum pos 5, Wawan merasakan suatu keganjilan, yaitu mencium bau busuk yang sangat menyengat hidung. Bel, lo nyium bau busuk gak? Namun, gak ada jawaban dari Bella. Seketika itu, Wawan ngeliat ke arah pundaknya yang terdapat tangannya Bella. Dan ternyata, tangannya Bella berubah menjadi hitam dan kukunya yang sangat panjang. Kemudian, Wawan langsung jatuhin Bella tuh. Dan langsung lari ke pos 5. Radit yang posisinya paling belakang langsung teriak, "Wan,
kenapa lo lari lo? Nah, ternyata ketika Radit nyamperin si Bella, kondisi Bella itu lagi duduk di tengah jalur pendakian. Wawan, kenapa Bel? Nggak tahu Dit, tiba-tiba jatuhin gue. Saat itu Radit memapah Bella menuju ke pos 5. Di sisi lain, Hendra dan Via yang udah nyampe duluan di pos 5 sangatlah kaget karena ngeliat kehadiran Wawan seorang diri sambil berlari-lari. Dan gak lama kemudian, Bella dan Radit tiba di pos 5. Gila lo Wan, tega banget sama cewek sampai lo jatuhin di jalur tuh. Nah, di pos 5 ini dinamakan dengan Pos Mangutoromo yang merupakan sebuah pelataran luas dengan sebuah pundan berundak yang berada tepat di tengah-tengahnya. Kibaran bendera berwarna hitam nampak menghiasi area pundan tersebut. Sesaji dan juga dupa berderet mengelilingi pundan yang nampak keramat itu. Konon katanya, pada zaman dulu, pundan inilah Dewa Wisnu sering melakukan pertapaan. Dan di tempat ini juga tempat turunnya Wahyu Makutaromo. Wahyu Makutaromo adalah wahyu yang diturunkan dari langit untuk bekal para raja. Dan wahyu tersebut untuk mengatasi kondisi negara yang sedang mengalami bencana dan juga malapetaka, agar menciptakan sebuah perdamaian. Merasa ada yang gak beres dan melihat kondisi Bella yang kakinya sakit, mereka memutuskan untuk bermalam di pos 5 saja. Di sini mereka membagi tugas. Hendra dan Radit mendirikan tenda, Via menyiapkan alat masak, sedangkan Wawan mijitin kakinya Bella. Setelah tenda sudah berdiri, mereka langsung masuk dan juga makan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 2 dini hari. Dan pada malam itu, gak ada kejadian aneh yang menimpa rombongan mereka. Sampai akhirnya, mereka pun tertidur pulas. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar jam 6 pagi, Hendra ini bangunin teman-temannya untuk memastikan mau lanjut ke puncak atau turun lagi. Setelah mereka berdiskusi, terjadi sedikit perbedaan pendapat. Wawan dan juga Bella memilih untuk nggak lanjut ke puncak karena kakinya Bella masih terasa sakit. Via yang baru naik gunung berambisi untuk sampai ke puncak. Sedangkan Hendra dan juga Radit, ia bersikap netral. Setelah mendapatkan titik tengah, Hendra dan juga Radit nemenin Via ke puncak. Sementara Wawan dan juga Bella menunggu di tenda. Kemudian mereka bertiga langsung packing dan membawa beberapa cemilan dan juga air minum. Saat itu Hendra dan Radit pergi ke puncak. Nah, di sini ada sesuatu hal yang terjadi di dalam tenda, yaitu tentang Wawan dan juga si Bella. Wan, bikinin teh hangat dong, tapi masaknya di luar ya. Soalnya gue mau ganti baju nih. Saat itu, Wawan langsung keluar tenda dan langsung masak air. Ketika air itu udah mendidih dan mau ngaduk teh dalam gelas, ternyata sendoknya ia lupa bawa. Karena sendoknya masih berada di dalam tenda. Bel, lemparin sendoknya dong. Di mana Wan? Gue nggak tahu. Ambil aja sendiri Wan. Kemudian Wawan buka pintu tenda. Seret. Dan tanpa sengaja, ia ngeliat Bella yang masih ganti baju. Wan, ntar dulu, gue belum ganti baju nih. Gue gak ngeliat kok Bel, gue gak ngeliat. Spontan, Wawan langsung keluar dari tenda sambil memikirkan apa yang ia lihat tadi. Setelah itu, Bella ngasih tahu ke Wawan kalau ia sudah beres ganti baju. Lalu, Wawan ngasih teh hangat ke Bella dengan raut wajah yang malu. Begitupun juga si Bella. Bel, sorry ya tadi gue gak sengaja. Iya Wan, gak apa-apa. Jangan bilang ke anak-anak ya Wan. Gak lama kemudian, hujan pun turun disertai angin besar.
Di beberapa sudut, air hujan udah masuk ke dalam tenda. Di sini, Bella langsung memakai jaket dan juga sleeping bag. Sementara si Wawan sibuk beresin barang-barang yang ada dalam tenda. Agar apa sih? Agar nggak basah akibat rembesan dari air hujan. Melihat kondisi Bella kedinginan yang sambil tiduran itu, seketika Wawan terpintas pikiran yang negatif dan ia langsung tiduran di samping Bella sambil meluk. Saat itulah Wawan berbuat mesum dengan Bella. Nggak usah detail ya bagian ini, udah tahu kan ngapain? Setelah Wawan dan Bella melancarkan aksinya di jam 3 sore, mereka berdua merasa cemas karena ketiga temannya belum juga sampai. Sekitar jam 4 sore, Via, Radit, dan juga Hendra sampai di tempat camp. Ternyata saat perjalanan naik ke puncak itu, Via ngalamin suatu kendala, yaitu kaki kanannya itu terkilir. Lama banget loh turunnya. Ini Wan, si Via kakinya sakit, jadi kita jalannya pelan-pelan. Saat itu, Wawan dan Bella langsung masak untuk mereka bertiga. Melihat hal itu, Hendra ini nyeletuk. Tumben lo rajin, Wan. Lah iyalah, jadi cowok itu harus rajin. Dah si Wawan bisa ae. Kemudian mereka berlima berdiskusi mengenai apakah turun saat sore itu juga atau ngecamp semalam lagi. Setelah menimbang beberapa hal, terutama Via dan juga Bella kondisi kakinya itu masih sakit, akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp semalam lagi dan akan turun menuju base camp ketika matahari terbit. Singkat cerita, di jam setengah 7 malam, Hendra dan juga Radit memutuskan untuk sholat di luar tenda. Dan ketika udah selesai sholat, tiba-tiba Via tak sadarkan diri dan juga kesurupan. Bocah iki wis ngotori panggonanku. Di sini, Hendra dan Radit sangat kebingungan karena sosok yang masuk ke dalam tubuh Via itu sambil nunjuk ke arah Bella dan juga si Wawan. Beberapa menit kemudian, Via kembali sadar. Namun, kondisi badannya masih sangat lemas. Merasa ada hal yang gak beres, Hendra dan Radit mengajak Wawan untuk keluar tenda. Wan, lo berbuat apaan di sini? Gak ngapa-ngapain kok, Dit. Cuma kencing doang. Lain kali kalau kencing, permisi, Wan. Iya, Dit, maaf. Setelah itu, mereka langsung beranjak masuk ke dalam tenda dan juga istirahat. Formasi tidur saat dalam tenda itu adalah Hendra paling pinggir, kemudian Radit, Via, Bella, dan juga si Wawan. Dan ketika malam itu, Wawan dan juga Bella masih melancarkan aksinya. Buset dah. Pada malam itu, gak ada kejadian aneh yang menimpa mereka berlima. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Wawan dan Bella yang biasanya hanya diam, sekarang aktifnya bukan main. Ia berdua itu bantuin si Hendra dan juga Radit yang lagi packing. Dan setelah selesai packing, tepat di jam 9 pagi, mereka memutuskan untuk turun menuju base camp. Dalam perjalanan turun dari pos 5 menuju pos 4, mereka lalui dengan aman dan tanpa ada kendala. Namun, dari pos 4 menuju ke pos 3 ini, hal aneh terjadi. Sekitar 20 menit berjalan dari pos 4, Hendra dan juga Radit mulai sadar bahwa jalur yang mereka lewati gak seperti kemarin. Jalurnya itu tampak rapat dan gak ada bekas sama sekali. Saat itu, Hendra memutuskan untuk berhenti dan matanya terus ngeliatin area sekitar. Melihat hal itu, Via, Bella, dan juga Wawan hanya bisa diam. Mukanya itu sudah mulai kelelahan dan juga panik. Untungnya, Radit bisa mencairkan suasana.
Setelah Hendra observasi, mereka ini lanjut untuk jalan lagi. Dan sudah hampir 3 jam berjalan, namun tetap aja mereka nggak menemukan pos 3. Padahal saat naik itu, jarak dari pos 3 menuju pos 4 berkisar kurang lebih 2 jam. Seharusnya kalau turun lebih cepat daripada naik. Kemudian Radit ngeluarin tali rapia yang ia bawa dan ngiket tali rapia itu di setiap ranting pohon yang ia lewati. Hal ini bertujuan untuk sebagai penanda bahwa jika ketemu lagi dengan tanda itu, berarti mereka telah muterin area itu aja. Di jam 2 siang, kabut tebal mulai turun. Yang tadinya cuacanya sangat cerah, kini berubah menjadi mencekam. Sesekali, Hendra ngingetin ke teman-temannya untuk terus berdoa di dalam hati. Di tengah perjalanan dibalut oleh kabut, Radit yang posisinya paling belakang itu teriak, "Brek, lihat deh, tali rapia itu tuh. Ini yang lo ikat kan, Ra?" Dan ternyata memang benar. Selama kurang lebih 5 jam, mereka muterin area itu aja. Saat itu, Hendra nyamperin Radit sambil bisik-bisik, "Ini kayaknya ada yang gak beres deh." "Iya, Dit, tumen-tumenan kita naik gunung kayak gini ya. Ya udah, kita istirahat dulu ya sambil tenangin pikiran dulu." Dalam istirahat itu, mata Radit dan juga si Hendra terus ngeliatin area sekitar. Berharap mereka menemukan jalur pendakian yang sebenarnya. Di sisi lain, ketika Hendra dan Radit lagi sibuk nyari jalan, Bella dan Wawan malah asik mesra-mesraan. Emang dah si Wawan bisa-bisanya lagi nyasar malah mesra-mesraan. Ada. Melihat hal itu, Hendra langsung nyamperin si Wawan dan menegurnya secara baik-baik. Bagaimanapun juga, Wawan dan juga Bella adalah teman mereka. Kurang lebih 30 menit beristirahat, ada abah-abah dari Radit untuk segera melanjutkan perjalanan dan mengambil ke sebelah kiri ke arah semak-semak. Namun sial, bukannya jalur pendakian, malah nggak ada jalan. Di sini mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menunggu Hendra dan Wawan melaksanakan sholat asar. Setelah selesai sholat, Hendra dan Radit langsung azan di setiap sudut semak-semak, berharap kabutnya segera hilang dan menemukan jalur pendakian. Dan benar saja, ketika azan telah dikumandangkan, perlahan-lahan kabut mulai menghilang dan Radit menemukan bungkus permen. Berarti ada pendaki atau orang yang pernah lewat sini. Akhirnya mereka terus mengikuti jalur tersebut. Setelah 20 menit dari lokasi Radit nemuin bungkus permen, sampailah mereka di pos 3. Di sini Wawan ngomong jujur ke Radit dan juga Hendra perihal apa yang dilakukannya ketika di tenda itu. Sebenarnya Hendra dan juga Radit sangat emosi, tapi mereka harus menahannya karena kondisinya masih di gunung dan perjalanan mereka masih sangat panjang. Perjalanan dari pos 3 menuju base camp gak ada kendala sama sekali. Dan singkat cerita, sampailah mereka di base camp di jam 5 sore. Saat itu, Via dan juga Bella langsung bebersih. Sedangkan Radit, Hendra menginterogasi si Wawan. Ternyata akibat dari Wawan dan Bella berbuat mesum berimbas saat perjalanan turun, yaitu mereka nyasar dan beberapa kali muter-muter di area itu aja. Dari sini, Hendra dan juga Radit baru paham tentang sosok yang masuk ke tubuh Via. Mungkin itu sebagai ungkapan marah para penghuni Gunung Arjuno akibat ulah dari Wawan dan juga Bella.
Setelah semuanya udah bebersih dan juga packing ulang, mereka langsung kembali pulang ke arah Jakarta. Dan dalam perjalanan pulang itu, ada yang aneh dengan tingkah Wawan dan juga Bella. Ia berdua ini lebih mesra dan berbeda daripada sebelumnya. Sampai akhirnya mereka berlima sampai di rumah dalam keadaan selamat. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Hendra ketika mendaki ke Gunung Arjuno melalui jalur Purwosari. Apa sih hikmah yang kita bisa ambil? Tentunya atau sangat jelas ya, bahwa gak boleh berbuat aneh-aneh selama di gunung, apalagi berbuat mesum. Jangan sesekali mendaki juga saat malam hari, karena memang resikonya juga terlalu besar. Sudut penglihatan kita juga sangat terbatas ya, karena hanya dibantu dengan cahaya dari bulan dan juga dari headlamp. Itu pun kala mumpuni. Tentunya lebih susah untuk observasi sebuah lokasi. Kemudian masalah maksain diri. Kalau kita capek, ya bilang capek. Kalau kita sakit, ya bilang sakit. Jangan sesekali kita ini merasa gengsi untuk ngungkapin keadaan kita atau kondisi kita ke teman-teman kita gitu. Dan sebelum melakukan pendakian, minimal kita harus tahu pengetahuan dasar seperti survival, PPGD, manajemen perjalanan, dan lain-lain. Karena mendaki gunung itu adalah aktivitas luar ruangan yang sangat berisiko tinggi. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Hendra ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Arjuno ataupun ke gunung lain. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.